Dari situ saya berpikir begini, kok hamba Tuhan mereka pelayanan kok mereka milih-milih ya. Milih-milihnya itu kenapa karyawan yang masih tetap kerja dan kami yang tidak kerja. Akhirnya saya mulai ragu di situ. Terus saya panggil majelis satu, saya bilang, Bu, bisa panggil Ibu Pendeta untuk datang pelayanan sama kami karena kami juga butuh makanan rohani. Terus pelayannya bilang, majelisnya bilang, Ibu isi amplop dulu, nanti kita pelayanan. Jadi mereka datang antar amplop, nggak tahu entah itu amplop apa. Saya bilang, amplop apa ya? Kita ini kan lagi mogok kerja, kenapa suruh datang pelayanan kok susah. Nah mulai dari situ Pak, pas Bapak Ibu Pendeta Ibu majelisnya pulang, saya sempat nangis, saya sedih sekali. Saya nangis, saya masuk ke kamar. Ini saya cerita ya, jujur ya. Saya masuk ke kamar, saya peluk anak saya waktu itu masih umur 6 tahun. Terus saya berdoa, tapi saya nggak berdoa lagi ke Tuhan Yesus, enggak. Saya berdoa gini, Allah yang benar, kamu ada di mana? Adakah gereja yang tidak butuh uang, cuma butuh hati kita? Itu saya ingat hari Jumat sore. Iya. Terus besok pagi yang datang itu 2 orang perempuan. Mereka bilang, selamat pagi, kami dari saksi-saksi Yehova ingin memberitakan kabar baik tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi saya bilang, ada apa perlu duit? Saya harus pakai duit. Dan tidak di gereja kami tidak ada persembahan, tidak ada semua nggak fokus ke Tuhan, fokus ke kita cuma fokus ke firman Tuhan, ke pelajaran Alkitab. Ya saya persilakan. Nah mulai dari situ saya mulai pelan-pelan belajar sampai akhirnya saya tahu kebenaran. Oh ternyata Tuhan itu, Allah itu tidak butuh kita punya duit atau amplop tebal-tebal. Dia cuma butuh hati kita saja. Jadi buat orang-orang yang takut untuk keluar dari Kristen-Kristen seperti gitu, harus berani. Karena saya merasakan berkat Tuhan itu berlimpah, bukan berkat harta ya, tapi ketenangan, kebenaran, dan satu lagi Tuhan itu janjikan tuh kehidupan yang baru. Kan akan ada kehidupan yang baru. Betul. Bukan di surga ya. Kalau kami Kristen, kami tidak percaya ada kehidupan baru di surga, tapi di bumi yang baru, yang baru. Iya, betul. Itu di firman kan bilang kan nanti ada Firdaus. Firdaus kan bukan di surga, di bumi. Begitu loh. Ya, betul. Nah, kalau minta kepada Tuhan itu kan, minta kepada Allah itu kan tertulis dalam Yakobus 1 nomor 5 kan, mintalah kepada Allah maka Dia akan memberikan secukupnya kan. Jika kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Ini banyak oten-oten yang Tritunggal Tuhan 3 bilang 1, mereka minta kepada Yesus, sementara Yesus minta kepada Bapa. Jadi akhirnya kenapa mereka minta kepada Yesus, Yesus minta kepada Bapa? Akhirnya mereka jadi minta-minta kan? Makanya harus berimu. Jadi makanya Ibu, sebenarnya ini saya punya Kristen teman. itu Ya, ini Kristen itu, karena mereka bilang kita ini bukan Kristen. Kristen tuh pengikut ajaran Kristus. Kristus ya Yesus. Iya. Jadi kita mengikuti ajaran Kristus, bukan menyembah. Jadi kami pengikut, bukan penyembah Kristen. Sebenarnya kalau ibu ini yang patut dibilang Kristen itu ibu ini saksi mau masuk saksi Yehova ini, karena kalau diam, orang lagi diskusi ayam. Ya ayam ini juga sama dengan Kristen. Oten yang Tuhannya 3 itu. Disuruh diam tetap kukuru. Begitu oten Bu, kalau kita sudah mute tetap diam, buka mute-nya. Nah, teman-teman, jadi kesaksian ibu tadi luar biasa dari Protestan. Beliau mau merujuk kepada saksi Yehova, tapi beliau belum dibaptis oleh saksi Yehova. Nah, jadi kita sebagai orang manusia, kita punya hubungan manusia, ya kita harus memberikan pencerahan kepada ibu. Ibu luar biasa. Kalau saya pribadi ibu, saya mengatakan ibu inilah Kristen yang sebenarnya. Karena arti dari Kristen itu adalah pengikut Kristus. Benar tidak? Iya, benar. Jadi apa yang ikuti dari Kristus? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Iya, benar. Benar tidak? Iya, benar. Tidak ada satupun perkataan Yesus, tidak ada satupun perbuatan Yesus, tidak ada satupun pengajaran Yesus untuk menuhankan dirinya, tetapi menuhankan kepada Bapa yang di sorga. Benar tidak? Iya, Allahnya. Nah, makanya dalam Yohanes 3:16 Yesus mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar semua orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, datanglah saya.
Kita percaya kepada Yesus sebagai apa? Kalau Katolik bilang Tuhan, Protestan bilang Tuhan, Pantekosta bilang Tuhan, Pantai Asuhan, Pantai Pindah, Pantai Jompo, Pantai Losari, sampai Pantai-Pantai bilang Tuhan semua. Padahal ketika kita buka Bible, kita lihat di dalam Yohanes 17:3, utusan Tuhan. Inilah Iya, hidup yang benar. kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang Satunya, benar, Allah dan yang mengenal benar. Yesus Kristus yang telah Engkau Ya, utus. Amin. Itu utus. Iya. Itu Yohanes 17 ayat 3. Ayat 3. Makanya itu, Bu. Komal saya ini, saya buka, saya ibaratkan sebagaimana gereja kurang dana. Jadi penginjilan gratis tanpa perpuluhan. Iya, serius, Bu. Berkat-berkat itu datang dari Tuhan. Ibu, saya tanya sama Ibu. Iya, Kalau benar. Ibu beli sapi, orang kasih dengan tali atau tidak? Ya, kadang dengan tali lah. Kadang dengan tali, karena harus nunda sapi, kan? Iya, Benar harus tidak? Nah, tarik-tarik. kalau kita beli sapi, orang kasih dengan tali. Kalau kita beli tali, orang kasih sapi atau tidak? Ya tidak lah. Tidak. Ini maknanya apa, Ibu? Kejar yang benar, kejar yang besar, maka yang kecil akan datang kepada kita. Iya, Kalau kita benar. kejar yang kecil, yang besar akan menjauh kepada kita. Sebagaimana Benar. dalam Islam mengatakan begini, Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apakah di dalam Bible ada? Menurut Yesus ada. Asyhadu an la ilaha illallah Joshua Hamasya, utusan Allah. Benar tidak? Iya. Utusan. Yesus memang utusan. Utusan. Cuma kenapa mereka tuhankan, Bu? Bagaimana sampai Ibu dulu bisa percaya kalau mereka tuhankan dia itu, Bu? Bagaimana Saya ceritanya karena itu? ya kita kan ikut agama orang tua. Rata-rata orang Kristen kan ikut agama orang tua. Bukan karena dia belajar. Jadi kebanyakan seperti begitu. Mereka tidak belajar, tidak membaca Alkitab, tidak mencari tahu, tidak merenungkan, tapi mereka karena ikut ajaran orang tua, makanya ya jadi Kristen deh. Berarti terus sekarang kalau Mace sudah belajar tentang saksi Yehova, Mace sudah tahu saksi Yehova punya baptis. Saya lagi menuju ke sana sih, menuju ke sana karena Kalau di saksi setahu Yehova saya, kita harus ini belajar setahu saya Alkitab ya. dulu. Ini setahu saya, mungkin kesalahan saya ini ya. Setahu saya itu kalau saksi Iya. Yehova itu baptisnya itu pakai air panas. Setahu saya. Tidak. Mungkin salah. Tidak. Mungkin kawan saya Tidak. itu suka bercanda loh. Dia suka bercanda itu. Dia bilang begitu. Tidak. Kalau di saksi Yehova Tidak. itu baptisnya pakai air panas. Kalau tidak, itu dia baptis di kolam begitu. Tapi baptis selama 3 jam. Iya, Terus saya- tidak, biasa saja. Iya, biasa saja. Baptis biasa saja seperti celup saja begitu. Iya. Saya baptiskan kau dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, begitu. Terus sudah langsung jadi Kristen. Mace belum baptis toh di saksi Yehova toh? Belum. Saya Oh, belum belum. baptis karena Mace, menjadi saya saksi Yehova sarankan. itu tidak gampang. Itu harus Iya, betul. kita harus betul-betul belajar dulu Iya. tentang Alkitab dulu sampai Betul, kita Mace. sudah ini baru kita bisa. Sekarang Baptis. Mace belajar Alkitab dengan siapa? Saya mau tanya sama Mace dulu. Belajar Dengan Alkitab. saya punya penatua. Kita tidak ada pendeta ya, kita cuma penatua punya istri. Kalau kita di saksi Yehova tidak bisa perempuan belajar dengan laki-laki, tidak bisa. Jadi Iya betul, tidak bisa. perempuan harus dengan perempuan. Kalau kita belajar ada laki-laki, perempuan harus pakai kerudung. Ini benar ini ajaran Yesus yang sebenarnya ini benar ini. Iya, benar. Memang betul Ibu belajar sama penatua, tapi terkadang Ibu lihat biasa penatua itu tintanya jaga habis lagi Bu, kan? Jadi gimana? Jadi terkadang cari-carilah. Anggaplah saya ini kalau Ibu punya pengajaran yang offline di situ penatua. Nah, kalau di online Iya. ini jadikan saya penamuda begitu. Saya tadinya berpikir Om ini sudah belajar di Saksi Yehova karena Om punya pemahaman tentang Alkitab juga bagus, karena di Saksi Yehova itu kita anak kecil saja pintar ini loh Alkitab loh. Maksudnya bukan sombong rohani ya, tapi Iya. di Saksi Yehova yang anak-anak kecil juga pemahaman soal firman itu hebat. Iya. Mereka cuma tidak belajar Yesus dilahirkan di Bethlehem, nanti ada bintang, tidak. Tapi mereka pemahaman firman tuh paling mantap.
Nah, tapi boleh tidak saya sama saya sama Mace ini coba kita berdua tukar pendapat sedikit, boleh tidak Mace? Kita Boleh, berdua tukar boleh, pendapat boleh. sedikit Mace. Boleh. Masalah penebusan dosa dan penyaliban ini. Gimana Mace Oke, kalau baik. Mace mau? Boleh. Tapi Mace ada Bibel di situ atau tidak? Ada. Saya ada Bible. Oke, baik Mace. Mace boleh sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Matius 19 nomor 16, 17, 18. Ayo kita sama-sama Sabar ya, teman-teman. saya buka ya. Saya sama Mace ini kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar. Iya. Baru kita serahkan kepada Tuhan. Siapa yang dipilih itu kehendak Tuhan ya. Yang percaya katakan amin. Ya, Om ini sudah masuk ini nih, sudah bisa pendeta nih, jadi pendeta. Yang penting nih, ada Om. Fortuner sama Pajero saja saya. Iya, daripada kasih pendeta-pendeta yang cuma kasih Yohanes 1 nomor 1, mending saya kan dari A sampai Z. Waduh, ini yang jadi pendeta ini bisa tersinggung nih, Om. Kenapa? Harus ini kebenaran kita Yang jadi sampaikan. pendeta bisa tersinggung. Sabar ya, Om, masih buka Oke, ini. siap. Saya buka di Tidak apa-apa, kita santai-santai saja Ibu. Saya suka sama Mace ini karena apa? Mace punya orang itu asik ajak ngobrol, sama-sama kita belajar, tidak ada hujatan. Kan saya tahu Mace, saya ini orang Islam. Tugas saya hanya membaca kitab suci orang, tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Kita dilarang begitu. Jadi kita Iya, yang benar. membaca, baru biar mereka yang menjelaskan. Tetapi kalau tiga Tuhan menjelaskan itu Mace, dia putar-putar dari kejadian sampai kebingungan kita. Iya. Kemarin pendeta dari Protestan itu, saya tanya Yohanes 14:1, itu dia buka dari mai laki sampai orang pung laki. astaga. Mereka justru Bingung mereka mau menjelaskan, karena mereka menjelaskan di luar konteks Alkitabiah kan? Iya. Wih, sampai kita pindah dari mai laki itu, habis kita pindah ke satu raja-raja sampai raja hutan. Ya, sambil menghibur, inilah edukasi saya teman-temannya, suka menghibur agar kita punya kawan yang ngobrol itu juga senang dengan kita kan begitu. Om ini posisi di mana nih, Om? Saya di Ternate, Maluku Utara. Oh, Maluku Utara ya. Iya, Ternate. Saya punya teman banyak orang Maluku, tapi Kalau Maluku Ambon, kalau saya Maluku Utara. Iya, Maluku Utara. Ada orang Tobelo, temanku orang Ternate. Oh, Tobelo, iya Tobelo. Tobelo. Saya di pusat kota, kalau Tobelo di Halmahera. Banyak orang Tobelo. Alhamdulillah, ya. Ini saya sama Berapa macam tadi, Om ya? Aduh. di Matius 19 nomor 16, 17 sampai 18. Matius. Ini yang Tuhan 3 tapi bilang 1, jangan dulu naik ya. Karena saya masih tukar pendapat sama Mace ini. Kita tidak diskusi, kita tidak Matius debat. berapa, Om? Matius Maaf, 19 Matius berapa? Matius 19 nomor 16, 17, 18. Saya sama Mace tidak debat ya, kita tidak debat, kita cuma tukar pendapat Tidak, saya saja. tidak debat. Iya, ini pemahaman saya, bagaimana pemahaman Mace, begitu. Biar enak kan kita dapat edukasi, karena sama-sama belajar di sini. Jadi yang Tuhan 3 tahan dulu ya. Ya, jadi 16 ya, 16, 17, 18 ya. Iya, baca, iya. Itu gimana? Itu kenapa, Om? Saya Itu situ kan ada orang muda kaya kan, perikopnya itu. Iya. Ah. Iya. Nah, kisah itu kan Jadi ada seorang muda kaya, dia datang kepada Yesus dan dia mengatakan, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal?" Benar? Iya, benar. Maka Yesus mengatakan, "Kenapa kamu tanya yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, maka turutilah segala perintah Allah." Betul? Iya, benar. Maka orang kaya itu mengatakan, "Perintah Allah yang mana, wahai guruku?" Maka Yesus menyebarkan kan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucap saksi Jangan dusta, mencuri. jangan mendurhakai orang tua, dan jangan memusuhi sesama manusia. Benar tidak? Iya, benar. Nah,
fokus di situ. Jangan membunuh. Berarti jangan membunuh ini larangan dari Allah kan? Iya benar. Nah, saya mau tanya sama Macet, tolong jawab jujur karena kita mencari kebenaran. Yesus dibunuh apa bunuh diri? Yesus dia dibunuh. Yesus dibunuh. Nah, orang-orang yang membunuh Yesus itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Ya perbuatan jahat lah. Perbuatan jahat. Ketika Yesus dibunuh dan dia mati, ketika dia mati, maka di Kristen ada apa dengan kematian Yesus? Kalau ajaran saya tuh ketika Yesus mati dia dikubur ya, terus hari ketiga dia Bukan. bangkit. Ada penebusan dosa, betul tidak? Benar ada penebusan dosa. Berarti orang-orang Yahudi mereka melakukan satu kejahatan yaitu membunuh Yesus, maka matilah Yesus. Ketika Yesus mati, maka Kristen ada penebusan dosa. Benar? Benar. Nah, berarti apakah ini saya bertanya, apakah Kristen menikmati hasil kejahatan dari orang Yahudi? Karena kalau orang Yahudi tidak bunuh Yesus, Yesus tidak mati, tidak ada penebusan dosa. Iya, tapi kalau yang saya pelajari ya, kan? Gimana? Iya, kalau yang saya pelajari dulu waktu awal Allah menciptakan langit dan bumi kan Adam melakukan apa? Melakukan dosa. Dia melanggar aturan larangan Allah. Nah, terus ketika Yesus datang itu sudah sudah memang skenario Allah. Jadi rencana Allah kalau Yesus itu dia turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi seperti zaman dulu kan kalau bangsa Israel mereka mau memohon ampun kepada Allah, mereka mencari lembu domba yang baik untuk diserahkan untuk istilahnya penebusan dosa begitu dulu ya, zaman di perjanjian lama. Ini menurut saya pemahaman ya saya. Terus ketika di perjanjian baru tuh kan Yesus datang sebagai istilahnya, dia tuh tadinya tuh di bumi tuh dia malaikat, dia sebagai malaikat yang kuat, yang sangat dekat dengan Allah, yang jadi kesayangan Allah ya, dibilang anak Allah ya. Dia itu sendiri yang ingin turun ke bumi untuk istilahnya menebus dosa-dosa kami umat manusia. Jadi pengetahuan saya seperti begitu. Oke, coba kita kaji pelan-pelan melalui Alkitabiah, boleh Mace? Nah, boleh. Sangat oke. Ketika Mace punya pemahaman bahwa rencana penebusan dosa ini, rencana penyaliban ini adalah rencana Allah Bapa, benar kan? Iya. Oke. Sementara berarti dengan terjadi pembunuhan Yesus itu semua dikehendaki oleh Bapa, direncanai oleh Bapa, betul? Bukan direncanakan, tapi seperti gimana ya, kayak coba gimana ya, saya kadang bingung mau jelasin gimana, cuman sepertinya boleh izinkan saya jelaskan? Boleh. Ini pemahaman saya kita. Oke, baik. Yang pertama, ketika orang Yahudi itu datang kepada Yesus, kan dia bertanya, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat? Kutip baik-baik pertanyaan orang kaya itu, perbuatan baik apa? Berarti harus berbuat baik agar kita memperoleh hidup yang kekal. Makanya Yesus mengatakan, jangan membunuh. Ketika ada orang yang membunuh, berarti dia buat perbuatan jahat, melanggar perintah Tuhan. Berarti tempatnya di neraka. Betul, Mace? Iya, benar. Nah, saya datang ke ini analogi. Saya datang kepada Mace, saya bawa motor. Saya bilang, Mace, motor ini saya curi dari Ternate. Ini motor curian, Mace. Ayo kita berdua. Ya, ini analogi. Saya bawa motor curian ini, Mace. Saya curi dari Ternate. Ayo kita sama-sama jual biar dia punya uang itu kita pakai sama-sama. Mace tahu itu motor curian. Ketika kita jual, kita sudah dapat uang, kita berdua pakai makan. Mace ikut berdosa atau tidak itu? Nah, ikut berdosa lah. Ikut berdosa karena bekerja sama dalam kejahatan, benar? Iya, benar. Nah, ketika orang-orang Yahudi itu mereka melakukan satu perbuatan jahat,
yaitu dengan membunuh Yesus, dengan matinya Yesus, maka di Kristen ada penebusan dosa. Berarti Iya, Kristen benar. ini menikmati hasil kejahatan orang Yahudi. Kalau dengan matinya Yesus saja Kristen dapat penebusan dosa, berarti yang berhak masuk ke kerajaan sorga lebih dulu orang-orang Yahudi, karena mereka yang action di lapangan, mereka yang bekerja. Tanpa Iya, mereka benar. kan tidak ada penebusan. Coba Benar. kalau orang Yahudi tidak bunuh Yesus, berarti tidak ada penebusan. Nah, berarti kejanggalan yang Mace terima ini, dengan matinya Yesus ada penebusan dosa. Coba baca Matius 9 nomor 2. Coba baca Matius 9 bertentangan Matius tidak? 9 nomor 2 ya. Matius 9 nomor 2. Bertentangan tidak? Ini apa namanya? Iya ya. Oke, 9 ayat 2 ya. Orang-orang membawa kepadanya seorang pria lumpuh yang berbaring di selandul. Saat melihat imam mereka, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Jangan khawatir, nak, dosamu diampuni." Nah, ketika Yesus mengatakan jangan khawatir, nah dosamu sudah diampuni, anak itu punya Iya. dosa diampuni atau tidak? Kalau menurut Mace, kalau Ya. Yesus sudah berkata begitu, Ya, diampuni. ya diampuni. Kalau Yesus bisa berkata-kata saja dosa anak itu diampuni, buat apa dia capek-capek harus tersalib menebus dosa? Dan menebus dengan menghapus ini sangat beda. Kalau menghapus barangnya Benar, tidak benar. ada, kalau menebus barangnya masih ada. Mace tahu tidak? Ketika di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Iya. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu Orang salib. yang digantung. Siapa yang mengutuk orang? Nah, siapa yang mengutuk orang yang tergantung di kayu salib? Ya, Pernah Yesus. baca tidak? Ya. Siapa yang mengutuk orang yang tergantung di kayu salib? Siapa yang mengutuk? Ya, Allah. Allah. Berarti Allah mengutuk Yesus. Itu konsekuensi yang terima. Karena setiap orang yang tergantung, karena nubuatannya itu ada di Ulangan 21, 22, 23. Apabila seseorang berbuat dosa dengan sepadan hukuman mati, maka jangan kau gantungkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Karena Elohim, Iya. karena Allah mengutuk orang yang tergantung. Yesus Iya, benar. berarti Bapak kutuk anak. Ini sangat logis. Mace tahu tidak siapa yang terkutuk di kayu salib? Saya kasih tunjuk, dia punya dalil. Iya. Coba Mace baca Ulangan 27 nomor 26, 25 sampai 26. Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Baru Mace pikir sendiri. Baru nanti kita masuk kepada Yesus. Apakah Yesus mati atau dia diselamatkan, dia diserupakan. Sehingga Al-Quran mengatakan, wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalibkan, melainkan dia diserupakan. Mari kita sama-sama kaji, kita sama-sama belajar. Coba. Ulangan baca berapa tadi, Om? 26 ya? Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Terkutuklah orang yang menerima bayaran untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Lanjut. Terus terkutuklah orang yang tidak menghargai Taurat ini dengan tidak menjalankannya. Perintah membunuh adalah hukum Taurat, betul? Iya. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan perintah hukum Taurat, benar? Benar. 25 itu terkutuklah orang menerima suap untuk membunuh orang lain, benar? Iya, benar. Di dalam siapa yang menerima suap menurut Ibu, yang Ibu tahu? Ya, orang-orangnya itu yang Judas Iskariot. Iya, benar. Nah, Yang menjual Yesus. Oke, Yesus bersalah atau tidak? Yesus tidak bersalah, tapi Yesus ya tidak itu bersalah. sudah. Oke, Yesus tidak bersalah. Ketika Yudas menerima uang untuk membunuh Yesus, berarti Yudas melanggar hukum Taurat atau tidak? Benar. Melanggar hukum Taurat. Sementara Yesus datang ke dunia, apa yang Yesus katakan? Kan? Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk mengendapi. Lebih mudah langit dan bumi ini runtuh daripada satu titik hukum Taurat itu dihilangkan. Benar? Iya, benar. Menurut Mace ketika baca ayat itu, yang berhak terkutuk itu harus siapa? Ya, itu Yudas dan orang-orang yang Yudas. menyalibkan. Baik.
Berarti, oke, kita sudah masuk. Yang berhak terkutuk Yudas. Sekarang kita lihat, Al-Quran tidak pernah menolak adanya penyaliban. Tetapi Al-Quran menolak yang disalib itu bukanlah Yesus anak Maria. Karena Yesus anak Maria ketika dibaptis Yohanes di Sungai Jordan, maka keluarlah suara dari langit kan. Inilah anakku yang aku kasih, kepadanya aku berkenan. Coba kita tanya. Saya tanya, Ibu, ketika Yesus tersalib, ketika ada orang yang ada oknum Yesus yang tersalib yang terpaku di tiang salib, sebelum dia mati dia teriak Eli Eli lama sabachthani. Artinya apa? Iya. Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Baca Yohanes 8:29, bertentangan tidak? Yohanes 8:29. Tetep layar teman-teman. Kencang. Yohanes 8:29. Dia yang mengutus saya, yang bersama dengan saya, dia tidak meninggalkan saya sendirian karena saya selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan dia. Dia yang mengutus saya. Bapa yang mengutus saya. Bapa tidak pernah membiarkan saya sendirian, benar? Iya, benar. Terus siapa yang teriak Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Coba. Ya, Yesus lah. Terus yang berkata di situ berarti Yesus mengatakan di situ apa? Dia yang mengutus aku, dia tidak pernah meninggalkan aku. Nah, Mace tahu siapa yang di kayu salib itu? Mau kita Ya, kaji? Yesus anak Allah. Mau kita kaji? Kita belajar? Boleh. Mace baca Ibrani 5 nomor 9. Kita kaji ini. Siapa oknum yang terkutuk di kayu salib? Ibrani 5. Nomor 9. Saya jadi penasaran nih. Penasaran harus. 5 ayat 29. Karena saya harus belajar juga, saya harus belajar. Nanti saya juga Tanya di penatua. Tanya di penatua. Begitu. 9 ya, setelah menjadi yang 9 ya. Iya, Ibrani 5 ya. Ibu, Mace pakai TL apa TB itu? Saya pakai ini, TB2. kami punya Alkitab. Iya. Kami punya Alkitab. Siapa dia? Versi baru, TB baru, TB2 kan? ILT, kedua ILT yang kan? kedua. ILT 3. Iya. ILT Iya. 3 kan? Oke, ILT Iya. 3 baik. Baca Ibrani 5 nomor 7. Ibrani Nomor 7, selama hidupnya di bumi, Kristus berdoa dengan sungguh-sungguh dan memohon dengan jeritan dan tangisan kepada Allah, yang bisa menyelamatkan dia dari kematian dan didengar karena rasa takutnya kepada Allah. Oke, Mace, saya kasih satu analogi sama Mace biar orang sama-sama berpikir. Ada satu lorong yang setiap orang melewati lorong itu pasti mati. Setiap orang melewati lorong itu pasti mati. Satu ketika Mace mau melewati lorong itu, tapi Mace tahu setiap orang lewat lorong ini pasti mati. Sebelum Mace melewati lorong itu, Mace berdoa kepada Tuhan yang benar, Allah yang Maha Kuasa. Mace bilang, ya Bapa, ya Allahku, Allah yang benar, saya mau melewati lorong ini, selamatkan saya dari kematian. Nah, karena kebaikan Mace, karena kesalehan Mace, maka doa Mace telah didengar oleh Tuhan yang benar. Kira-kira Mace melewati lorong itu, Mace mati atau tidak kalau doanya telah didengar? Ya tidak lah, karena Tuhan mendengarkan saya. Tidak mati. Coba baca ulang itu. Ya, ini di sini bilang memohon dan menjerit, menangis ya, Yesus menangis kepada Allah untuk minta untuk dia diselamatkan. Berarti dia selamat atau tidak? Ya, selamat karena dia bangkit kembali. Baik. Tadi kan kalau Mace mengatakan bahwa Mace selamat, berarti Mace mesti mati dulu. Ya, Selamat benar. dari kematian. Sabar, saya mau tanya sama Mace, jangan sampai kita punya pemahaman berbeda. Selamat dari kematian itu apakah mati dulu baru bangkit atau tidak mati? Selamat ya, tidak mati. Tidak mati. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Yesus berdoa minta apa di situ, Mace? Diselamatkan. Minta diselamatkan dari apa? Ya, dari cobaan ya, seperti itu, Kematian. penyaliban itu. Nah, berarti dia diselamatkan atau tidak?
Yesus, kalau menurut saya ya sebagai orang Kristen, Yesus diselamatkan karena dia bangkit terus dia jadi makhluk roh Di selamanya. situ Mace, di situ yang mulai Mace masih ada doktrin-doktrin sedikit. Karena ketika saya kasih analogi, Mace mengatakan Mace tidak mati. Begitu saya kembali kepada Yesus, Mace harus mengatakan bahwa Yesus itu harus mati. Karena kenapa? Kalau Yesus tidak mati, keyakinan yang ada dalam diri Mace bahwa tidak ada penebusan. Sementara Mace ingat tidak, ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu, maka Yesus bisa berkata, karena besar imanmu maka dosamu telah diampuni. Ketika Benar, Yesus benar. berkata saja dosa orang itu bisa diampuni, buat apa dia capek-capek mati di kayu salib? Dia Iya. punya doa di situ didengar kan? Iya, dia punya doa didengar. Dia punya doa didengar. Nah, dia punya doa itu ada di Matius 26:39. Coba Mace baca. Kita kaji dia punya doa. Matius 26 ayat 39. tiga puluh sembilan. Ini ada ini. Setelah maju sedikit, dia sujud dan berdoa, Bapakku, kau bisa singkirkan cawan ini dariku, namun janganlah terjadi seperti yang aku inginkan, tapi seperti yang engkau inginkan. Di situ kan ada koma kan? Benar tidak? Iya. Padaku itu ada koma. Coba Benar. kita baca pelan-pelan. Iya. Dan setelah maju sedikit, dia tersungkur dengan wajahnya seraya berdoa dan berkata, Bapakku, jika mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Itu koma kan? Iya, Itu doa Yesus kan? iya, Berarti Yesus berdoa agar penyaliban itu jangan terjadi kepada dia, benar? iya, benar. Nah, Tapi karena kehendak Bapa, tetapi Yesus sadar diri bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, makanya dia lanjut dia punya doa. Tetapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, benar? engkau kehendak, ya benar. Nah, Ibrani 5 nomor 7 tadi doa Yesus didengar atau tidak? Ya, Yesus mungkin didengar, tapi karena memang sudah seperti begitu skenarionya, jadi Yesus memang harus mati. Itu bukan seperti itu, Mace. Itulah dia punya nama doktrin. Dalam Ibrani 5 nomor 7, karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Berarti doa Yesus didengar. Yohanes 11:42, ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Yohanes 8:29, Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Doa Yesus didengar. Dan setelah maju sedikit, ia tersungkur dengan wajahnya seraya berdoa dan berkata kepada dia berdoa dan berkata, Bapakku, jikalau mungkin, lalukanlah cawan ini. Kalau pakai kita punya doa bahasa Timur itu, ya Bapa, Iya. kalau boleh itu penyaliban ini jangan terjadi kepada saya, Bapa. Tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan kau punya kehendak yang terjadi, Bapa. Tetapi Ibrani 5 nomor 7 sudah tekankan, karena kesolehannya maka doa Yesus telah didengar. Berarti doa Yesus dikabulkan atau tidak? Tidak, ya, Allah tidak ini ya, karena itu semua sudah apa ya, sudah ada dalam rencana, jadi seperti begitu sudah Om. Baik. Di sini Mace ini baik. Di sini doa Yesus itu dikabulkan. Ketika iblis dan Yudas itu sudah mereka merencanakan untuk membunuh Yesus, maka Allah Bapa memakai rencana mereka itu, untuk menyelamatkan Yesus, dan Yesus disurupakan dengan orang yang menerima suap itu, yaitu Yudas Iskariot. Mari kita buktikan ya. Mari kita buktikan. Coba buka di apa ini? Ini yang ini. Coba Mace buka di Markus 14, baca dari 50 sampai 52. Markus 14, 50 sampai 52. ya. Ini
saya diajari nih sama yang seberang nih. Kita sama-sama belajar, bukan diajari, kita sama-sama Iya, belajar. iya, Karena benar. Mace tanya di penatua juga toh. Gitu. Iya, Mace tuh. Saya karena baru saya Yesus juga karena mengatakan apa? belajar. Ingat, Ah, tanamkan di sini. dalam hati Mace, Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan Dengan sepenuh sepenuh akal, budimu. akal budimu. Jadi pergunakan akal Mace. Alhamdulillah Mace sudah Iya, tidak benar. menuhankan Yesus lagi. Biar kita cernaan kita punya akal. Apakah benar Yesus itu dia tersalib terkutuk atau tidak? Mari kita kaji sama-sama. Silakan. Ini ya di Markus 14 ayat 50 nih, di sini berbunyi, lalu semua murid lari meninggalkan dia. Tapi ada seorang pemuda yang mengikuti dia dari dekat. Pemuda itu hanya memakai kain linen halus untuk menutupi tubuhnya yang tanpa pakaian. Ketika mereka mencoba menangkapnya, dia meninggalkan kain linennya dan lari tanpa pakaian. Nah, siapa seorang muda yang memakai kain lenan yang mereka hendak menangkap? Itu kan Yesus sudah ditangkap kan? Yesus sudah Iya. ditangkap. Tetapi ada seorang muda yang memakai kain lenan. Mereka hendak menangkap dia. Untuk apa mereka menangkap dia? Tetapi dia melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang. Siapa orang yang memakai kain lenan itu, Mace? Kurang tahu ya, saya belum tahu ini. Ini saya baru Mace belum tahu. saya Oke. baru Baru baca. baca ininya. Baru baca, oke. Itu oke. Coba kita mundur sebelum terjadi penangkapan. Baca Yohanes 13 nomor 4. Sabar ya. Yohanes berapa? 13 nomor 4. Ini agak loading jadi, aduh. Sama nih, sapu nama sudah itu. Dia Atau agak ini sudah loading. Mace, biar. Ini. Saya tampilkan sudah biar enak. Ini. Oke. Mace, biar Mace apa lah. Mace ini. Mace baca ini. Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Mace cari dari Kejadian sampai Wahyu siapa yang memakai kain lenan di dalam Bible selain Yesus. Itu Mace cari sudah. Tidak akan dapat Mace. Cuma Yesus kain yang lenan ya? memakai. Iya, kain lenan. Cuma Yesus yang memakai kain lenan di dalam Bible itu. Selain Yesus tidak ada. Terus seorang muda itu siapa? Ada seorang muda, mereka banyak mengatakan bahwa itu karena si Markus. Ingat 50 tadi mengatakan apa? Semua murid-muridnya meninggalkan dia. Tetapi ada seorang muda yang memakai kain lenan. Mereka hendak menangkap dia. Tetapi dia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Coba, siapakah seorang pemuda itu? Ternyata dalam Yohanes 13 nomor 4 dikatakan di situ, lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya dan mengambil sehelai kain lenan. Saya harus tanya itu sama Tanya Mace. Ini Mace tanya. Mace harus tanya. Mace harus tanya karena saya terima kasih itu. Karena begini Mace. Coba 1 Tesalonika 2 nomor 15. 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 Oke. Yang bahkan membunuh Tuhan Yesus dan para nabi serta menganiaya kami, orang-orang itu tidak menyenangkan Allah dan tidak berguna bagi siapapun. Ini kan perbuatan kejahatan orang Yahudi kan? Perbuatan kejahatan orang Yahudi membunuh Yesus tidak menyenangkan hati Allah. Tetapi dengan perbuatan tidak menyenangkan, dengan perbuatan jahatnya orang Yahudi ini mengakibatkan Yesus mati. Ketika Yesus mati, maka Mace ada penebusan dosa. Berarti Mace menikmati hasil kejahatannya orang Yahudi. Mace menikmati hasil kejahatan orang Yahudi. Iya, karena Yesus sabar. Iya begitu. Karena Yesus sudah mengatakan dalam Yohanes 8:44. Ketika orang yang membunuh manusia, apa yang Yesus katakan di situ? Yohanes 8:44.
Yohanes 8:44. Hmm. Iya nih. Bapa kalian adalah iblis dan kalian mau menuruti keinginan bapa kalian. Dia menjadi pembunuh sejak dia mulai menyimpang dan dia tidak berdiri teguh dalam kebenaran karena kebenaran tidak ada dalam dirinya. Kalau dia berdusta, itu memang sudah sifatnya, karena itu dia berdusta kepada bapa dan para pendusta. Nah, berarti orang-orang yang membunuh manusia itu bapaknya iblis, betul? Ya benar. Benar. Berarti orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus dan membunuh para nabi, mereka punya bapak iblis, kan? Iya benar. Kita juga semua kan, karena kita orang berdosa. Oke. Ketika mereka melakukan kejahatan itu, maka matilah ini anak Maria Yesus. Dengan matinya Yesus, maka di Kristen ada penebusan dosa. Iya. Ketika saya membawa motor curian, bilang sama Mace, ini motor curian, Mace, kita berdua jual, kita pakai. Itu Mace berdosa atau tidak? Sama saya. Ya, berdosa ya. Bagaimana Mace bisa menikmati hasil kejahatan orang Yahudi? Mace bilang tidak berdosa. Karena kita semua berdosa. Om Loading juga berdosa, saya juga berdosa, kita semua berdosa. Iya, kita manusia berdosa, kita manusia berdosa. Mace tahu tidak? Untuk mendapatkan orang yang masuk ke kerajaan, orang yang mendapatkan hidup yang kekal itu berarti orang-orang yang telah dosanya diampuni, betul? Iya, benar. Benar. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, Yesus tidak pernah mengajarkan dengan dirinya mati di kayu salib. Tetapi bagaimana Yesus mengajarkan Yesus mengajarkan agar untuk memperoleh hidup yang kekal? Ingat tidak? Tadi saya ajak Mace di orang muda kaya itu, dia bertanya kepada Yesus. Iya. Kan? Dia mengatakan apa? Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal? Benar? Iya benar. Maka Yesus mengatakan, turuti segala perintah Allah. Perintah Allah, jangan membunuh. Benar tidak? Iya benar. Nah, jadi ketika kita mau memasuki hidup yang kekal itu bukan dengan mengimani Yesus tergantung terkutuk di kayu salib, tidak. Itu perbuatan jahat. Karena kenapa? Karena kita menyetujui, karena kita menikmati hasil kejahatannya orang Yahudi. Tetapi jikalau kita ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, yaitu kita menuruti segala perintah Allah yang diajarkan oleh Yesus, sebagaimana Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49 sampai 50. Coba silakan Mace baca, baru Mace berpikir sejenak. Yohanes berapa? Yohanes 12:49 sampai 50. Kita sama-sama belajar ya. Iya, siap. 49 sampai 50 ya. Saya tidak berbicara atas kemauan saya sendiri. Sebaliknya, Bapa yang mengutus saya lah yang memberi saya perintah tentang apa yang harus dikatakan dan dibicarakan. Saya tahu bahwa perintahnya menghasilkan kehidupan abadi. Jadi apapun yang saya katakan persis seperti yang Bapa beritahukan. Nah, kehidupan abadi kan hidup kekal kan? Iya. Ya, ini berarti untuk mendapatkan kehidupan abadi, untuk mendapatkan hidup yang kekal, berarti kita harus menuruti segala perintah Allah. Benar. Kita harus mendengarkan Yesus, karena Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, sebab aku tidak berbicara dari diriku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Benar kan? Iya. Jadi kita harus mendengar pembicaraan Yesus. Apa kata Yesus dalam Yohanes 8:44? Iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu melakukan keinginan-keinginan iblis, yaitu mereka pembunuh manusia. Seharusnya ketika kita mau mengikuti perkataan Yesus, itulah hidup yang kekal. Iya benar. Makanya kita harus mengikuti ajaran Yesus dong. Harus ikuti ajaran Yesus. Sementara Yesus mengatakan, Bapa tidak pernah meninggalkan aku.
Tiba-tiba ada oknum yang disalib, dia mengatakan Eli Eli lama sabaktani, Alaku kenapa engkau meninggalkan aku. Yohanes 11:42, Bapa selalu mendengarkan aku. Ibrani 5 nomor 7, karena kesolehannya doanya telah didengar. Iya benar. Itu Jadi dia tidak mati, melainkan dia diserupakan. dia Gitu. bertentangan ya, memang bertentangan, cuman ya nanti saya pelajari lagi, nanti saya naik lagi di Siap. komalnya Pak Loding Siap. ya, karena ini saya Ya. mau jemput anak-anak di sekolah. Oke, jadi Mace. nanti kita lanjut ya. Oke, siap Mace, Oke, siap. terima Saya kasih sudah ya. follow itu ya. Sama-sama Oke, Mace. makasih. Ya, Selamat siang. siang Mace, siang. Masya Allah ya, kita doakan biar semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan semua urusannya. Doa supaya biar dia bisa mendapatkan hidayah ya.